اللهم اجعل علينا صلاة قوم أبرار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyida syuhur wa anzala fihil Qur'an kama anzala Taurat waz Zabur wal Injil. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Para santri Rijalul Ghod dan Ummahatul Ghod, bagaimana kabarnya? Tentu kita semua pasti pada kangen ingin bertemu, tapi apa daya tangan tak sampai, Allah mentakdirkan seperti ini. Tapi mudah-mudahan antum semua beserta keluarga, ibu dan bapak semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta ada dalam sehat walafiat. Alhamdulillah para santri Rijalul Ghod dan Ummahatul Ghod, kita sudah memasuki hari kedua di bulan Ramadan. Mudah-mudahan satu hari yang telah lalu itu adalah merupakan modal kita untuk memperbaiki Ramadan berikutnya. Para santri Rijalul Ghod dan Ummahatul Ghod, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Seistimewa Allah menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan ini. Kalau Ibnu Jauzi mengatakan bahwa bulan Ramadan itu bulan istimewa sebagaimana Nabi Yakub memiliki 12 anak. Dari 12 anak ini ada satu anak yang sangat istimewa bagi Nabi Yakub, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam dipinta oleh 11 saudaranya untuk memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena 11 saudaranya telah menzolimi Nabi Yusuf alaihissalam. Kata Nabi Yusuf, mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun Nabi Yusuf memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah pun memberikan ampun, memberikan maaf kepada 11 saudara itu. Begitu pula bulan suci Ramadan ini sangat istimewa, bisa menghapus dari 12 bulan ada satu bulan, yaitu bulan Ramadan bisa menghapus 11 bulan yang lalu. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi." Siapa yang melaksanakan saum didasari karena iman dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Nah, mudah-mudahan para santri Rijalul Ghod dan Ummahatul Ghod tidak menyia-nyiakan bulan Ramadan ini. Insya Allah di bulan Ramadan ini agar tidak sia-sia, karena pintu surga terbuka, pintu neraka tertutup ya oleh amalan-amalan yang akan dilaksanakan oleh kita di bulan Ramadan itu. Para santri Rijalul Ghod dan Ummahatul Ghod, insya Allah pesantren sudah menyusun kegiatan Mutiara Ramadan, yang insya Allah kegiatan Mutiara Ramadan ini di dalamnya meliputi kegiatan diantaranya yang pertama ada Mutiara Ramadan imtihan tahfidz Quran, kemudian tadarus Al-Quran bertarget, kemudian tausiah singkat yang harus dibaca oleh para santri, kemudian tatbikul Quran. Nah, terkait imtihan tahfidzul Quran ini wajib diikuti oleh seluruh santri Pondok Pesantren Persatuan Islam 153 Al-Firdaus dari mulai tingkat tajijiyah ya sampai tingkat sanawiyah 7, 8 dan 9 ya. Karena ini merupakan salah satu syarat untuk pengambilan rapot dan pengambilan ijazah ya bagi kelas 9. Nah, adapun batasan tahfidzul Quran yang harus diujikan oleh masing-masing tingkat, diantaranya untuk kelas tajijiyah itu sebanyak 4 juz, ya, juz 1, juz 2, 29 dan juz 30. Kemudian yang selanjutnya kelas 7, untuk kelas 7 2 juz, yaitu juz 1 dengan juz 30. Kemudian ada kelas 7 yang alumni tajijiyah ya. Jadi kelas 7 yang alumni tajijiyah itu sebanyak 4 juz, yaitu juz 1, 2, 29 dan 30. Kemudian untuk kelas 8 sebanyak 2 juz, yaitu juz 2 dan juz 29. Adapun untuk kelas 9 yang wajib diujikan yaitu sebanyak 6 juz,
yaitu juz 1, 2, 3, 28, 29, dan 30. Nah, adapun waktu ujian untuk kelas 7 dan kelas 8, insya Allah dimulai tanggal 3 sampai tanggal 12 Ramadan. Kemudian untuk kelas tajiziyah, kelas alumni tajiziyah, dan kelas 7 yang alumni tajiziyah maksudnya, kemudian kelas 9, yaitu dari mulai tanggal 3 sampai tanggal 18 ya, karena lebih banyak juznya ya. Kemudian untuk waktu diujikan tahfidzul Quran ya, yang akan diuji oleh kedua orang tua atau oleh saudara atau siapapun yang dipercayakan oleh kedua orang tua ya, boleh memilih waktunya. Yang pertama ada jam 5 sampai jam 6, kemudian jam 9 sampai jam 10, atau jam 16 sampai jam 17. Nah, untuk kelas 7 dan kelas 8 ya, dalam satu hari boleh milih waktunya dari 3 sesi yang tadi ya, dari jam 5 sampai jam 6, atau 9 sampai jam 10, atau jam 16 sampai jam 17. Jadi untuk kelas 7 dan kelas 8 hanya satu waktu pilih di antara 3 waktu yang tadi. Nah, kalau untuk kelas tajiziyah, kemudian kelas 7 yang alumni tajiziyah, serta kelas 9, nah ini wajib 2 waktu ya, 2 waktu yang dipilih dari 3 waktu yang disediakan tadi ya. Kalau untuk kelas 7, 8 tadi 1 waktu, untuk kelas tajiziyah, alumni tajiziyah, dan kelas 9 itu 2 waktu ya. Contohnya misalkan untuk kelas 9 mau milih jam 5 sampai jam 6 sama jam 16 sampai jam 17. Nah, seperti itu. Nah, kemudian para santri Jalgo dan Ummahatul God untuk tadarus Al-Quran bertarget, nah seperti biasa sebagaimana yang telah biasa dilakukan setiap bulan Ramadan, para santri membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran bertarget. Ya, mudah-mudahan selama bulan Ramadan antum semua bisa khatam membaca Al-Quran. Kemudian ada tausiah singkat ya, nanti tinggal dibaca saja tausiah singkat yang dikirim oleh para murabi masing-masing ke nomor ibu dan bapak antum semua. Yang selanjutnya untuk tatbikul Quran para santri Jalgo dan Ummahatul God, tidak seperti yang telah dilaksanakan kemarin oleh para santri membuat laporan, dites oleh orang tua, posisi ayat, maju mundur. Nah, tidak seperti itu. Akan tetapi untuk tatbikul Quran selama bulan Ramadan dipercayakan kepada para santri ditatbikan hanya pada waktu sholat saja. Ya, tinggal mungkin bikin pelaporan secara singkat, nanti ada isian yang harus diisi oleh para santri. Ya, cukup di checklist bahwa antum sudah mentatbik ya juz 1 atau juz berapa saja di waktu sholat yang telah ditentukan. Baik para santri Rijal Hugo dan Ummahatul God, dari mulai kelas tajiziyah, kelas 7, 8, dan kelas 9. Nah, berikut ini adalah format rapot tahfidz ya. Format rapot tahfidz Kasbud Darajat li Tahfidzil Quran ya. Nanti penguji harus mengisi dulu nama santri di sini ya, atau orang tua, ibu ya, ditulis oleh orang tua dan ibu dan bapak ya, nama santri, kemudian kelompok. Nah, ini kelompok adalah kelompok kamar ya, kelompok asrama masing-masing. Nah, ini contoh format ujian tahfidz yang kelas 8 ya. Juz yang diujikan untuk kelas 8 juz 2 dengan juz 29. Nah, setelah diisi nama santri dan kelompok, nah ini formatnya seperti ini. Jadi setiap harinya untuk kelas 8, tadi sudah dijelaskan, untuk kelas 7 dan kelas 8 dalam satu harinya ya mencari waktu yang mau atau cocok di 3 sesi yang tadi ya. Nah, di sini contoh misalkan tanggal 3 Ramadan. Tanggal 3 Ramadan kelas 8 hanya mengujikan ayat 142 sampai 169.
Ini cukup simpel pengisiannya, tidak seperti rapot yang ada di pesantren ya. Jadi nanti para ibu dan bapak yang menguji cukup ya menceklis. Nah, seperti ini. Sudah, kalau mereka sudah diujikan, sudah. Kemudian misalkan tanggal 4 Ramadannya dilanjutkan ayat 170 sampai 190. Kalau sudah diceklis dan seterusnya. Ya. Nah, jika misalkan ada catatan ya putra ibu ngojot misalkan ya tidak bisa melanjutkan, tinggal dikasih catatan di sini misalkan ya. Kalau lancar di sini lancar misalkan. Nah, yang selanjutnya ini format berikutnya juz 29. Nah, untuk juz 29 seperti ini formatnya, misalkan tanggal 28 ya. Tanggal 8 Ramadan surat Al-Mulk dengan surat Al-Qalam. Jadi 2 surat wajib diujikan pada tanggal 28. Kalau sudah diceklis dan seterusnya ya. Nah, nanti kalau memang sudah, nanti format kalau sudah selesai ujian, nah seperti ini formatnya ya, dengan izin Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah telah selesai imtihan tahfidz Al-Quran juz 2 dan juz 29. Pada tanggal berapa? Silakan diisi di sini. Dengan ini kami menyatakan bahwa putra-putri kami benar telah menyelesaikan imtihan tahfidz Al-Quran. Ya, kalau sudah ditandatangan di sebelah sini oleh orang tua, ya nanti difotokan format yang tadi, ya. Nah, kalau bisa setiap tamat 1 juz difotokan dikirimkan ke Morobi. Kemudian di tanggal berapa? Nah, mengirimkannya di tanggal 7. Nah, di tanggal 7 Ramadan. Ya, kalau sudah tamat 1 juz. Kemudian juz berikutnya juga sama, kalau sudah tamat ya juz 29 berarti di tanggal 12 Ramadan dikirimkan kembali. Ya, beserta format yang ini. Nah, ini tanggal 12 Ramadan harus dikirimkan dan ditandatangani. Ya. Dikirimkan ke Morobi masing-masing. Nah, itu format rapot tahfidzul Quran yang harus diisi oleh penguji ya, baik ibu, bapak atau siapa yang dipercayakan oleh kedua orang tua. Berikutnya ini adalah format laporan kegiatan Mutiara Ramadan. Kalau yang tadi imtihan tahfidz Qurannya, nah kalau ini laporan program Mutiara Ramadan yang di dalamnya ada imtihan tahfidz Quran. Jadi ini laporan secara keseluruhan ya. Nah, harus diisi tanggal, hari dan tanggal. Ini laporan ini dilaporkan setiap hari. Ya. Jadi untuk laporan tatbik Quran itu dicabut ya. Yang beberapa hari ke belakang dicabut, nah diganti dengan laporan kegiatan Mutiara Ramadan ini. Ya. Nah, laporan program Mutiara Ramadan, nah harus diisi hari dan tanggal, ya, kemudian nama santri, kelompok tadi disamakan, ya, kelompok kamar ya, kemudian tulis kelas berapa, ya, kelas 7 misalkan. Kemudian beri tanda checklist bahwa Anda telah melaksanakan mutiara harian. Dari mulai jam 3.30, jadi mudah-mudahan bulan Ramadan bulan Ramadan tahun ini ya bisa melaksanakan kegiatan dengan betul-betul teratur, ya, betul-betul penuh dengan pahala ya, dan mudah-mudahan para santri bisa mengikutinya. Nah, makanya di sini sudah disediakan kegiatan-kegiatan teratur yang bisa dilaksanakan selama di rumah. Nah, ini rancangan secara keseluruhan dari mulai jam 3.30 sampai jam 4 para santri diusahakan tadarus Al-Quran bertarget ya, kemudian berdoa di waktu sahur ya. Kalau bisa misalkan witirnya diakhirkan mendekati ke waktu mau sahur. Nah, kemudian setelah itu berdoa di waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ya, kalau sudah sini di checklist ya. Gitu. Kemudian ini checklist.
kemudian makan sahur, ya, sholat qabla subuh, sholat subuh berjamaah, berdoa, setelah sholat, kalau sudah checklist seperti itu. Nah, kemudian ini imtihan tahfidz yang tadi ya. Di sini ada 3 waktu yang telah dijelaskan tadi. Ada di jam 5 sampai jam 6, di jam 9 sampai jam 10, jam 16 sampai jam 17. Nah, pilih untuk kelas 7 dan kelas 8 tinggal pilih. Ya, mau yang mana? Dari 3 ini hanya 1 kalau untuk kelas 7 dan kelas 9. Misalkan boleh milih jam 5. Kita mau jam 5 misalkan, kelas 7 mau jam 5. Silakan di checklist yang ini. Nah, imtihan tahfidz kalau sudah checklist yang ini, ya. Terus begitu. Kecuali untuk kelas tajiziyah, kemudian kelas 7 yang alumni tajiziyah dengan kelas 9. Nah, wajib dari 3 ini memilih 2 waktu, ya, karena 2 waktu yang harus diujikan. Ya, misalkan mau milih jam 9 sampai jam 10 dan 16.00 sampai 17.30, ya. Dan seterusnya sampai di sini, sampai ke bawah, ya. Nah, di sini ada membaca tausiah Mutiara Ramadan. Nah, ini yang nanti akan dikirimkan, ya, tausiah singkat yang harus dibaca oleh para santri, ya, sebagai nutrisi harian selama Ramadan, ya. Jadi jam 15 sampai jam 16 waktunya. Silakan mungkin nanti dibaca yang akan dikirimkan via WA ibu dan bapak antum semua, baca. Kalau sudah dibaca di checklist. Ya, kemudian tadi disebutkan untuk program tatbik Quran, ya, untuk program tatbik Quran itu dipercayakan kepada para santri di tatbik, ya, di setiap sholat. Jadi tidak diujikan di depan ibu dan antum kalau untuk tatbik, karena yang diujikan hanya imtihan tahfidz Quran, ya, untuk tatbik tidak. Nah, jadi untuk tatbik mudah-mudahan antum semua bisa melaksanakan di setiap waktu sholat, ya, baik sholat sunnah ataupun sholat wajib, terutama sholat qiyamul Ramadan. Ya, nah, yang ditatbik juz berapa? Misalkan juz 2 di sini. Tulis juz 2. Kalau sudah ditatbik di setiap sholat baru di checklist. Ya. Kemudian laporan ini kami sampaikan dengan sejujurnya sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh putra dan putri kami, ya. Nah, baru ditanda tangan. Nah, ini setelah ditanda tangan misalkan difotokan, ya, dikirimkan ke murabi. Ya, ini dikirimkan setiap hari ini, ya, dikirimkan setiap hari seperti ini. Paling lambat, ya, pengiriman itu pukul 22.00, ya. Nah, demikian format rapot dan format laporan program Mutiara Ramadan. Jadi hanya 2, ya, pengisian. Yang satu ini, yang format ini, format laporan program Mutiara Ramadan ini dilaporkan setiap hari. Ya, kalau yang tadi rapot tahfidz, ya, hanya 2 kali kirim kalau untuk kelas 7, kelas 8. Demikian para santri panduan untuk pengisian laporan program Mutiara Ramadan dan imtihan tahfidz Al-Quran. Para santri Rijalul Ghot dan Ummahatul Ghot beserta para orang tua santri, demikian rangkaian kegiatan Mutiara Ramadan. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik, terutama mohon maaf sekali bagi para orang tua santri yang telah diamanahi untuk menguji tahfidzul Quran selama kegiatan imtihan tahfidz. Mudah-mudahan program ini betul-betul bisa mendekatkan kita dengan Al-Quran sebagai kalamullah. Mudah-mudahan juga bulan Ramadan ini menjadi betul-betul berkah buat kita semua di bulan istimewa ini. Mudah-mudahan kita mencapai derajat takwa. Itu yang dapat disampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلا به هو القرآن والفرقان إليه